Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Nah, untuk materi kali ini kita muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Nah, sedangkan materinya yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena itu alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Nah, fenomena alam adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, meskipun mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya, bencana alam, kemudian ada kondisi cuaca, dan pembusukan makanan. Nah, itu adalah sebuah peristiwa yang tidak diciptakan manusia. Maka dari itu bisa disebut fenomena alam. Selanjutnya, fenomena sosial, yaitu gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Contohnya, kenakalan remaja, aksi solidaritas, dan gotong royong. Kemudian, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi yang bersifat faktual. Kemudian, yang kedua, struktur teks terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, sekarang struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga adalah interpretasi. Nah, biasanya kalau pernyataan umum itu berada di paragraf pertama, kemudian di deretan penjelas itu ada di paragraf kedua dan seterusnya. Interpretasi ini seperti simpulan, yaitu di paragraf terakhir. Nah, kemudian ini ada penjelasan mulai dari pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas di dalam teks. Kemudian di deretan penjelas itu adalah penjelasan tentang hal yang ingin dibahas di dalam teks. Kemudian interpretasi itu adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks, atau bisa disebut kesimpulan. Interpretasi itu adalah nama lain dari kesimpulan. Kemudian interpretasi bersifat pilihan, artinya boleh memuat, boleh tidak. Jadi di dalam teks eksplanasi itu boleh ada interpretasi atau boleh tidak dimuat. Yang sifatnya ini berarti tidak wajib ada di dalam teks eksplanasi. Kemudian ini ada contoh paragraf. Masih ingat Thomas Alva Edison? Nah, Thomas Alva Edison ini adalah sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Nah, setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan ini di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya yaitu Weekly Herald, laris terjual. Nah, pernyataan umumnya itu berada di paragraf pertama, kemudian di deretan penjelas itu yang terakhir. Nah, di pernyataan umum berisi tentang gambaran umum penemuan bola
lampu pijar. Di deretan penjelas ini menjelaskan mengenai Thomas Alva Edison dari dia lahir, tumbuh, dan dia memperoleh pendidikan hingga dia dapat membuat koran terbitannya sendiri yang laris terjual. Itu hanya sebuah deretan penjelas yang menjelaskan kehidupan Thomas Alva Edison sebelum menemukan bola lampu pijar. Tapi inti dari ini adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, yaitu di pernyataan umum di paragraf awal. Nah, ini deretan penjelas yang kedua. Ia melihat dunia butuh penerangan. Nah, ini adalah lanjutan dari paragraf tadi. Ini adalah paragraf ke-3 dan ke-4. Nah, kemudian proses penemuan bola lampu pijar ini hanya menjelaskan. Kemudian di kesimpulan ini berada di paragraf ke-4, yaitu kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, ini adalah sebuah interpretasi, yaitu kesimpulan. Menyimpulkan sikap Thomas Alva Edison hingga menemukan bola lampu pijar. Oke. Menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi. Nah, dalam menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi, itu hal yang perlu diperhatikan adalah sampaikan informasi dengan suara yang lantang agar orang-orang atau audiens yang mendengarkan itu jelas mendengar suara kita. Yang kedua, gunakan intonasi suara dan ekspresi wajah yang sesuai dengan informasi, dengan isi informasi. Intonasinya kalau A ya A, itu jelas, seperti itu. Yang ketiga, artikulasi pengucapan kata harus tepat agar dapat dipahami. Yang keempat, pandangan mata ke arah pendengar agar hubungan komunikasi timbal baliknya itu terjalin. Oke, untuk tugasnya bisa dicek di kolom deskripsi, nanti akan disertakan tugasnya apa. Nah, untuk materi bahasa Indonesia pada tema 3 subtema 1 sudah selesai dibahas. Silakan tugasnya segera dikerjakan agar tugasnya tidak menumpuk di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.